Jadi pagi itu kita sangat berterima kasih kepada Tuhan. Lalu kita dikumpulkan di tempat itu, amin. Oke, jadi tidak terlalu awal, aku beri selamat hari gawai bagi kita semua, amin. Oke, laban aku percaya lepas tu kita akan pulai. Oke, bisi ke pulai, bisi tinggal berumah di Kucing, Semarahan, pulai hari, Kucing Semunjan, Kucing Semarahan Semunjan, bisi ataupun Semarahan Betong, pulai hari, begawai itu, haleluya. Oke, jadi selamat hari gawai. Oke, saya percaya ada yang sudah bercuti, terutama yang di sekolah. Oke, hari Jumat itu adalah last kamu orang pergi sekolah, kemudian cuti. Oke, jadi ibu bapak terpaksa merancang percutian mereka, amin. Haleluya. Oke, jadi pada pagi ini kita akan meneruskan khotbahan kita daripada buku Titus ataupun Titus. Oke, bab yang pertama, dan ini adalah seterusnya daripada ayat yang ke-10 hingga yang ke-16. Oke. Jadi kita akan melihat, ini adalah kesinambungan, keterusan, bahan yang kita belajar. Jika minggu lepas kita belajar tentang karakter, bagaimana kita membangunkan sesuatu karakter mengikut sifat Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-10 ini kita akan belajar sesuatu yang baru juga. Amen. Semua sudah jumpa ataupun ada juga di depan. Saya sudah sediakan. Boleh kita semua berdiri, tanda kita menghormati firman Tuhan. Aram kita semua berdiri, tanda kita berbahasa kejakut Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat semua baca daripada ayat yang 10 hingga yang ke-16. 10 dia katakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi, dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi yang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku Allah, tetapi perbuatan mereka mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa pada saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Tuhan Bapa kami syurga Tuhan, kami serahkan firman Engkau pada pagi ini Yesus Tuhan, agar firman Yesus Tuhan akan terus Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Dan saya berdoa Tuhan, mohon Roh Kudus Engkau Tuhan bekerja dalam hati dan roh kami Yesus Tuhan, untuk kami memahami lebih dalam Yesus Tuhan apa yang Engkau ingin sampaikan melalui firman Engkau ini, supaya kami menjadi jemaat Engkau yang Yesus Tuhan terus bertumbuh Tuhan di dalam Yesus, pengertian kami akan firman Engkau Tuhan, dan di dalam kami terus bertumbuh dalam iman kami juga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, serahkan semuanya Tuhan, serahkan hati kami, serahkan roh kami juga Tuhan. Biarkan yang Tuhan Engkau terus berbicara terus Tuhan ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, serahkan semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, silakan duduk. Amin. Haleluya. Rasa-rasanya tadi saya tak perlu lagi berkhotbah, sebab kesaksian itu sudah memberi satu impact. Siapa di sini diberkati dengan kesaksian daripada saudari kita Bita tadi? Amin. Haleluya.
Oke, bila saya melihat dia katakan bercerita tentang Thai Camp, saya pun mengingatkan diri saya pernah menjejak kaki ke sana, tapi bukan di Chiang Mai. Oke, dan saya melihat muka saudari kita Weti juga. Ya, saya dengan Weti yang first time pergi sana dulu, tahun 2005 kah? Wah deh, lama sudah. Oke, tetapi itu di Khon Kaen. Oke, Chiang Mai itu di atas lagi. Oke, jadi ya adalah sesuatu yang pengalaman yang saya rasa akan membangunkan iman. Oke, walaupun tidaklah seperti diperlukan 36 jam. Oke, tetapi beberapa jam itu kalau dikira dari Kuching dia akan transit di KL, kemudian pergi ke Bangkok, kemudian pergi ke Chiang Mai ataupun ada direct dari pergi Chiang Mai. Oke, jadi dia perlukan masa juga, tetapi ia adalah sesuatu yang berbaloi. Amen. Oke, nangga aji ya. Oke. Bukan pergi ke Mekah ke apakah, tidak. Tetapi kita mau melihat iman orang lain bersama dengan kita di dalam panggilan Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, jadi itu yang dapat saya rasakan. Oke. Dan saya percaya juga di mana-mana saja kita berada, dan saya dorong diri saya juga, untuk kita berkumpul kembali, tak perlu pergi ke Chiang Mai, tak perlu pergi ke Bangkok, kita berkumpul di Sibu. Amin. Haleluya. Oke, untuk bulan 7 ini. Oke, dan iman kamu juga akan dibangunkan. Amin. Haleluya. Oke. Jadi kalau kamu lihat kepada pendaftaran, coba cari nama Roland. Saya rasa belum jumpa lagi ya. Jadi itulah pergumulannya. Amin. Haleluya. Tapi hati itu mau ikut. Oke. Jadi kamu paham apa maksud saya? Oke, jadi apa yang saya ingin sampaikan pada saat ini adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Oke, apa yang kita belajar minggu lepas yaitu karakter seseorang akan melebihi kompetensi dia. Oke, untuk melakukan ataupun mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan melihat hati. Amen. Tuhan medak ngagai hati kita, lebih hari penemu rundiang atau penemu jari kita. Hati-hati kita mana buat Tuhan, Tuhan dekat berkat ke kita. Amen. Oke. Ba ayat ke-10 tuh ya lebih dalam lagi. Ya mada nanti hidup kita nyanda mana kita dekat di hukum. Oke, jadi dalam ayat yang ke-10 hingga 16 ini mengingatkan saya satu nilai di dalam pengharapan yang bila mana kita menyatakan diri kita mau menjadi ahli dalam gereja pengharapan, seperti yang termasuk juga dengan nilai yang dinyatakan oleh saudara kita Charles minggu lepas, yaitu melayani sepenuh hati sebelum kita melayani sepenuh masa. Oke. Dan ya ada kaitan juga bahwa di dalam rumah Tuhan kita harus melayani dengan sepenuh hati. Sebab Tuhan tidak mau ada kepalsuan di dalam gereja. Amen. Muka kita mungkin ceria. Tindakan kita mungkinnya sesuatu yang baik, tetapi motif kita tidak seperti yang kita sebutkan. Tidak berkenan kepada Tuhan, itu adalah kepalsuan. Saya tidak mau tegang sangat lah, okay, dengan perkara ini. Okay. Tetapi kita harus menilai diri kita dengan lebih dalam lagi, terutamanya untuk kita di sini dan juga untuk setiap yang ada di dalam rumah Tuhan. Sebab di mana-mana saja, bukan hanya institusi gereja, di mana-mana saja ada kepalsuan berlaku. Okay. Utai tindak mana nyadi dalam tubuh Kristus. Okay. Bahkan ya nyadi anak murid yang Yudas.
Okay. Bertahun-tahun Yudas ngoya. Tapi tanya nyadi Yudas nyual yampu, nyual Jesus. Okay. Jadi utainya memang nyadi dalam gereja, kepalsuannya memang nyadi dalam gereja. Jadi kita perlu belajar, okay? Perlu belajar dalam nilai betul-betul nitiah kejaku Tuhan. Maka Paulus ngajar Titus itu. Lepas ia bawa menua kereta atau oke kereta sebut kena kita berjalan ya. Tijaku iban Crete, oke? Aku macam jaku iban bisikku. Lepas aku meda bajaku iban lebih nyentuh lagi. Hari ti dibanding kau bahasa Indonesia, oke? Ayat 10 yang madah ka. Laban mayuh orang dekat ngelaban. Orang ke semina berjakuk ngapa, kenipu, kelebih orang Judah. Padam kejakuk sidak ya. Laban sidak ngacau ruang bilik orang ngena ajar tindak patut diberi. Ketegal sidak nguliah ke duit. Ayat 12 dah. Siku ari bala sidak, ndang nabi sidak empu udah nyebut. Orang Krit ndang sururuan burla. Mangah baka jelu ngelusuk bam. Oh. Pelahap bam semua otak kau dempok. Oke, nya komada jaku iban tu lebih nyentuh lagi ya. Oke. 13. Nya endang aman. Oke. Nya alai rara sida engkau terit. Ngambil ke sida kering dalam pengarap. Lalu endang mendiang ke cerita, lalu ndak mendiang ke cerita kelulu orang Judah. Taukah mendiang ke pesan tidak diberi orang kenulak pemendar. Ba orang tuci, semua utai tuci magang. Tang ba orang jahit, serta ndak Arab, nadai siti utai tuci. Urundiang kau ati sida ndang jahit. Sida ngumbai diri impu Allah Ta'ala, tang utai di kerja sida ya besangkal kenya. Sidang dipegedi ke ndak ngasih, ndak tahu dikarap, ngereja pengawak tibadas. Amen. Oke. Jadi kita akan belajar, oke, tentang bagaimana kita mau menjadi orang yang berbeza dan melihat perkara ini untuk kita dibangunkan di dalam Tuhan. Okay. Diletakkan tajuk dia adalah perubahan yang palsu. Jadi saya percaya kita akan sedar apa yang kita belajar dan kita selidiki diri kita sendiri di dalam Tuhan. Okay. Dan kita akan melihat bagaimana Paulus ini menegaskan kepada Titus untuk dia lebih tegas di dalam gereja mereka di Kreta supaya jemaat di sana hidup berdiri atas iman, bukan di dalam kepalsuan. Sebab jemaat yang ada di sana sebenarnya mereka bersama dengan dengan rasul-rasul yang menerima api Pentakosta tersebut. Dalam kisah Rasul yang pertama itu. Mereka menerima, bila rasul-rasul berdoa, mereka menerima urapan tersebut. Dan mereka balik semula ke tempat mereka masing-masing, ke kereta itu, dan Titus menjadi gembala mereka di sana. Tetapi mereka tidak mengikut apa yang sepatutnya. Sebab dia katakan, seorang daripada ahli falsafah di sana pun mengaku bahwa orang Kreta ini, dia katakan tadi apa? Bam, pelahap, okay? Orang yang tidak mau dengar cakap, okay? Semuanya. Okay? Jadi memang diakui oleh orang-orang yang terkenal seperti ini. Okay? Jadi kita akan belajar. Yang pertama adalah kita harus mengenal pasti kepastuan di dalam gereja. Okay. Dan saya mau letakkan lebih dekat lagi, kita harus mengenal pasti kepalsuan yang mungkin ada di dalam hati kita.
Amen. Oke. Jadi yang pertama, bagaimana kita mengenal pasti kepalsuan yang wujud ini? Yang pertama, 1.1. Dia katakan di sini dalam ayat yang 10, dia katakan, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Oke. Jaku Iban tadi lebih akhirnya ngelaban kok ya. Bukan hidup tidak tertib nih. Memberontak. Oke. Dalam bahasa Inggris dia rebellion. Oke, jadi itu yang saya katakan, bila saya membaca bahasa Iban dia lebih dekat maksud dia. Laban mayo orang dekat ngelaban. Oke. Jadi ciri orang yang pertama yang dalam kepalsuan ini adalah mereka memberontak. Memberontak di gereja, mereka memberontak kepada kepimpinan. Sidak yang ngelaban ketuai bergereja. Sidak ngelaban semua atur kebisi dalam gereja. Nyak salah, tuk salah, ndak betul, nyen ndak betul. Oke. Jadi untuk mengenal pasti kepalsuan, satu adalah tanda-tanda dia ada pemberontakan. Oke. Jadi hati-hati jika kita terkesan perkara ini di dalam gereja. Dan kita harus selesaikan dengan jelas, dengan cepat dan dengan betul. Amen. Oke, yang kedua 1.2, mencari keuntungan secara tidak jujur. Saya mau baca dalam bahasa Iban lagi ya. Sebab dia memang sangat dekat dengan bahasa Inggris, oke? Dia katakan di sini masih dalam ayat 11 dia kata, padam kejakuk sida, laban sida ngacau ruang bilik orang, ngena ajar tindak patut diberi, ketegal sida nguliah ke duit. Ini keuntungan yang tidak jujur nih. Money matters. Oke. Apa-apa saja yang dinyatakan kalau tak ada nilai uang di sana mereka tidak berminat. Oke. Tapi kalau ada nilai uang, ada sesuatu yang menguntungkan mereka berminat untuk melakukannya. Oke. Jadi perkara yang kedua untuk kita melihat kepalsuan di dalam gereja adalah apakah motif seseorang tersebut. Bukan hanya memberontak, tetapi motif mereka untung tak untung. Oke. Motif mereka kalau tak ada keuntungan mereka di sana, mereka tidak mau. Kalau ada keuntungan mereka di sana, mereka mau melakukannya. Oke. Jadi hati-hati. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu hati-hati. Amen. Oke. Cara yang ketiga untuk kita mengenal pasti, adalah budaya yang menggambarkan dosa. Mereka tidak menegur dosa, tetapi mereka mau bersama bersekutu dengan dosa. Sebab mereka menggambarkan budaya dosa tersebut. Apa yang saya katakan dalam 1.2 tadi, kalau tak ada keuntungan di sana, mereka tidak berminat. Tapi kalau ada keuntungan mereka, ada interest mereka di sana, mereka berminat. Ini adalah kaitan dengan budaya dosa. Amen. Dia mungkin kepada keuangan, dia mungkin kepada apa-apa pengaruh, yang melibatkan keuntungan kepada diri mereka sendiri. Jadi ini kalau tidak dibendung, dia akan mewujudkan satu budaya dosa. Jadi gereja harus berdiri teguh kepada nilai yang Tuhan inginkan. Amen. Haleluya. Yang keempat, bagaimana kita mau mengenal pasti kepalsuan ini di dalam gereja. Fokus hanya kepada mitos dan ajaran manusia. Fokus hanya kepada mitos dan ajaran manusia. Dalam ayat 13 dia kata kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi indahkan dongeng-dongeng Yahudi. Dongeng-dongeng. Jaku Iban terima dah apa?
Nya ndang amat. Nya lai rara sida engkau terit. Ngambil ke sida kering dalam pengarap. Lalu ndak mendiang ke cerita kelulu. Itulah mitos. Cerita kelulu. Ngelulu ke cerita tik ngapa-ngapa. Oke. Jadi saya bukan menyangkal, bukan menidakkan kalau Anda melihat sesuatu movie untuk penghiburan. Oke. Tapi kalau dia sudah mempengaruhi pemikiran, pemahaman, dan nilai kita di dalam gereja, dan Anda tergugat iman, sila hindarkan. Oke. Saya tidak menghalang siapa kalau nak tengok movie kah, apakah, oke. Sebab banyak hiburan di luar sana. Kita boleh nilai sendiri, oke. Tetapi sebab semua cerita itu ada cerita kelulu, cerita yang direka-reka untuk menghiburkan kita. Oke, bukan hanya cerita dongeng-dongeng yang dulu-dulu, tapi semua ada juga cerita yang benar, tapi kebanyakan yang dinyatakan di film-film, di wayang-wayang adalah cerita yang direka. Oke. Jadi saya tidak menghalang, tetapi kita boleh menilai sendiri. Amen. Oke, sebab saya sendiri pun kadang kala ada masalah, lama sudah tidak pergi wayang. Saya rasa sebelum COVID dulu saya pergi wayang, berapa tahun sudah. Oke, tapi bila tengok, wah harga sekarang, waduh, melambung tingginya. Oke, jadi itu yang dinyatakan di sini. Oke, fokus hanya kepada mitos dan ajaran manusia. Ajaran manusia ini sesuatu yang hanya menyenangkan hati manusia, tetapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Nyamai didengar pendiang mensia, ya, bisi tengah caw. Saya ingat hujan dari. Oke, hanya senang didengar oleh manusia, telinga manusia, tetapi bila dia menyentuh tentang hati, diubahkan, hidup benar, suci, tidak mau didengar, okay? Dan tidak membalas kepada firman Tuhan. Okay, jadi itu adalah 4 perkara bagaimana kita mau mengenal pasti, okay, kepalsuan yang ada, mungkin ada di dalam gereja ataupun secara pribadi kita tak sadar ia berlaku dalam diri kita sendiri. Okay? Jadi kita mau melihat kepada yang kedua, keduanya adalah kesan. Okay? Kesan bila mana ada kepalsuan itu di dalam gereja. Dalam ayat yang 11, dia nyatakan di sini, orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mengacau banyak keluarga. Semada keluarga secara lahiriah ataupun keluarga rohani. Banyak mengacau kumpulan-kumpulan pemeliharaan. Okay. Apa yang mereka timbulkan itu mengganggu iman orang di dalam kumpulan pemeliharaan kita. Okay. Mengganggu orang di dalam gereja. Okay. Ini kesan dia. 2.1. Mengganggu keharmonian keluarga. Okay. Ya boleh secara lahiriah, suami dengan istri terpengaruh dengan perkara tersebut, ataupun sebelah pihak terpengaruh, anak-anak terpengaruh, ataupun dia adalah keluarga rohani. Orang-orang dalam jagaan Anda terpengaruh dengan kepalsuan yang mungkin ada di dalam gereja. Jadi kita harus tegas dengan perkara ini. Sebab kesan dia, kalau dia mengganggu keharmonian, dia akan memecah belahkan jemaat Tuhan. Oke. 2.2 menyebabkan orang lain hilang iman di dalam Tuhan. Ini yang paling teruk. Sehingga kan orang lain yang baru mau bertumbuh di dalam iman, mereka hilang iman mereka kepada Tuhan hanya karena pengaruh kepalsuan ini. Okay. Jadi kita harus berhati-hati. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, beri input yang baik. Amen. Haleluya.
Jadi kita akan melihat kepada yang ketiga. Yang ketiga, bila kita sudah mengenal pasti dan kita tahu apa akibatnya, yang ketiga kita harus melakukan sesuatu untuk menangani kepalsuan tersebut. Oke. Cara-cara untuk menangani kepalsuan di dalam gereja. Oke. Saya bacakan lagi daripada ayat yang ke-13. Ataupun yang ke-11 pun sudah dinyatakan. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya. Ambil seletep, tutup mulut ya. Oke. Nyak jakuk kumpul lah. Oke. Bukan jakuk Tuhan. Oke. Karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan keuntungan yang memerlukan. Oke. Jadi dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-15 dia menyatakan, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang najis dan tidak beriman semua pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Okay? Jadi untuk menangani masalah ini, 3.1, mereka harus disenyapkan. Okay? Tetapi zaman sekarang agak susah kan. Saya mengaku memang agak susah sebab kuasa viral itu dipakai kalau dengan cara yang baik, dia sangat baik. Dengan cara yang tidak baik, sangat memusnahkan. Okay? Tetapi lebih daripada itu, saya ingin yakinkan kamu, bila kamu berdoa kepada Tuhan, dan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kebenaran pasti akan dinyatakan. Amen. Sebab Tuhan tidak mau ada dua perkara, dua elemen. Maksud saya di sini adalah kalau dia dosa, Tuhan tidak mau. Kalau dia betul, Tuhan akan nyatakan. Sebab Tuhan tidak mau bergaul dengan dosa. Jadi bila kita berdoa kepada Tuhan, walaupun sudah diviralkan, kita berdoa kepada Tuhan, kalau dia ada kebenaran, Tuhan akan nyatakan. Percaya kepada saya. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, ingat perkara ini. Mungkin dia sudah dalam sosial media sudah diviralkan, ini. Tapi kita harus berdoa dan kita harus percaya bahwa dosa dan kebenaran tidak ada di dalam perkara tersebut. Okay. Kalau dia betul-betul tidak betul, betul-betul tidak betul, Tuhan akan nyatakan. Kalau dia adalah salah, Tuhan juga akan nyatakan. Okay. Sebab Tuhan lebih berkuasa daripada kita. Amen. Tuhan lebih berkuasa daripada sosial media. Okay. Jadi yang penting adalah kita sendiri sebagai anak Tuhan harus ada iman untuk berdoa kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Oke. Yang ke-3.2. Tegur mereka secara keras. Oke. Saya ingin menekankan sedikit perkara ini. Dalam kita menegur sesuatu isu di dalam gereja, kita tidak menegur secara direct ataupun sekali kena orang tu kita terus tegur, tidak. Tapi kita beri amaran sedikit demi sedikit. Okay? Dalam buku Matius, saya bacakan. Ada di sana. Selepas itu saya rasa. The next slide. Matius yang ke-18 ayat 15. Dia katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Ini amaran yang pertama. Jika ia mendengar nasihatmu dan engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengar engkau, bawalah seorang ataupun 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi, orang saksi, perkara itu tidak disangsikan.
Kalau mereka masih tidak mendengar, bawa saksi. 4 mata kamu dengan dia berbicara. Okay. Kalau tidak dengar, bawa saksi. Okay. Dan seterusnya dia katakan dalam ayat 17, jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Okay. Umumkan kepada gereja. Okay. Bahwa ini. Ini cara yang terbaik. Okay. Dia katakan seterusnya, dan jika tidak mau lagi mendengarkan jemaat, pandanglah mereka sebagai orang tidak mengenal Allah. Itu adalah teguran yang paling keras. Bila kita tidak lagi memberi pelindungan kepada seseorang di dalam rohani mereka. Maksudnya kita sudah tinggalkan mereka sendirian dan tak ada pelindungan rohani lagi. Oke, jadi itu adalah teguran yang paling keras, oke, yang diambil di dalam gereja. Dan saya berdoa supaya kita melihat perkara ini dengan sesuatu yang positif, oke, supaya kita belajar untuk kembali kepada Tuhan. Oke, amen. Haleluya. Oke, jadi itu yang 3.2. 3.3, tidak mengambil peduli akan mereka. Itu yang saya kata, bila mereka sudah di-expel ataupun dilepaskan dari tanggungan gereja, okay, mereka sudah sendirian, tak ada pelindungan daripada gereja lagi. Jadi itu sudah menyakitkan. Okay, dalam ayat yang ke 17b ini, jika mereka tidak mendengarkan jemaat, pandanglah mereka sebagai orang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Oke, maksudnya mereka langsung tidak berminat tentang hal-hal rohani lagi. Oke, jadi itu cara untuk kita menangani kepalsuan di dalam gereja. Oke, tapi saya ingin menekankan satu lagi poin, yaitu dalam ayat yang keempat. Poin yang keempat, aplikasi yang Alkitabiah. Bila mana kita mau membangunkan kebenaran itu di dalam diri kita. Yang pertama, 4.1, kita harus mengenal Allah kita sendiri. Amen. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, kenali Tuhan Anda. Amen. Kenali Tuhan kita, taati Dia, taati firman Dia, berdoa dan cari wajah Tuhan. Amen. Haleluya. Dalam Yakobus yang kelima, ayat 16. Saya suka firman Tuhan ini. Dia katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Oke, ayat seterusnya dia katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amen. Doa orang benar, tak ada kepalsuan di sana, hanya ada kesucian. Kayak iman mereka suci, hati mereka suci, roh mereka suci, kekudusan ada di sana dan Tuhan berkenan, sangat besar kuasanya. Dan tidak memerlukan kamu menjadi pastor, hanya memerlukan kamu untuk percaya kepada Tuhan. Doa orang benar. Bila diyakinkan bila berdoa dengan yakin, sangat besar kuasanya. Tak perlu berjele-jele, tak perlu panjang. Apa yang dalam hati kamu, beritahu kepada Tuhan. Sangat besar kuasanya. Itulah kuasa doa. Amen. Haleluya. Oke, 4.2. Memerhatikan hidup kita, wash up, ataupun jaga diri kita, hidup kita ini. Selidiki diri kita sentiasa. Maksud dia di sini adalah kita evaluasi diri kita sendiri. Perhatikan penghidup kita empu dalam Tuhan. Hati nurani kita sentiasa benar dengan Tuhan. Motif haruslah betul. Amsal ayat yang keempat 23 nyatakan,
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ terpancarlah kehidupan. 24, buanglah mulut seorang serong daripadamu dan jauhlah bibir yang berdolak dalih daripadamu. Amen. Oke. Jadi kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Untuk yang single juga sama. Kalau ada sesuatu, kalau ya katakan ya, tak payah orang tertunggu-tunggu, amin. Kalau tidak katakan tidak. Okay. Jadi dia katakan jangan berdolak dalih, nanti orang tertunggu-tunggu. Ya. Okay. Jadi ini yang kita harus benar dengan diri kita, benar dengan Tuhan, amin. Benar dengan perhubungan kita sesama iman. Okay. 4.3, melakukan apa yang baik dan betul. Okay. Dalam ayat 16 tadi menyatakan, saya bacakan sekali lagi ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Okay. Kalau bahasa Inggris dia kata tidak layak untuk melakukan sesuatu yang baik. Okay. Jadi untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar, kita harus layakkan diri kita di dalam Tuhan. Jangan ada kepalsuan. Amen. Okay. Untuk melakukan perkara tersebut. Okay. Dalam Lukas ini, Lukas yang ke-6 ayat 35 dia katakan, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Oke. Jadi bila kita melakukan sesuatu yang baik dan benar, upah kita besar di surga. Amen. Haleluya. Beritahu orang sebelah kiri kanan kamu, upahmu besar di surga. Amen. Upah kita semua, kalau ada kebenaran dan tidak ada kepalsuan, semuanya menjadi besar di surga. Amen. Oleh sebab itu, mari kita semua berdiri.